Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar sahabat RAM? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramla Official. Di sini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan hukum dan kejadian-kejadian hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di Indonesia. Ya. Dari sahabat RAM dan Ya. juga dari beberapa teman-teman di kantor. Pendapat Abang mengenai adanya tindak pidana di Badan KPK, Bang. Salah satunya tertangkapnya kemarin penyidik KPK yang telah menerima suap dari kasus pejabat publik. Dan apa hukum yang mengatur di dalamnya? Ya, baik, makasih Bu Siti. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberikan kesempatan di bulan suci, bulan Ramadan ini untuk melaksanakan setiap aktivitas kita masing-masing. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa, ini menjadi pertanyaan bagi seluruh sivitas masyarakat, baik dunia akademik, praktisi maupun masyarakat secara umum. Karena dengan perbuatan yang dilakukan oknum KPK kemarin ini memupus harapan masyarakat kepada lembaga KPK yang selama ini menjadi tonggak keadilan dan tonggak pemberantasan korupsi. Kejadian kemarin ini membuat seluruh masyarakat Indonesia kecewa. Karena apa? Lembaga yang seharusnya menjaga, mengawal dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi, malah oknum penyidik KPK-nya yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, oknum KPK juga melakukan pengambilan barang bukti berupa emas seberat 1.900 gram yang diambil oleh Satuan Tugas Satgas berinisial IGA hasil perampasan dari terpidana kasus korupsi mantan pejabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Saudara Yaya Purnomo. Memang dari pelaku sudah dilakukan tindakan secara etik oleh Dewan Pengawas KPK berupa pemberhentian secara tidak hormat dan dilaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pasal 362 KUHP. Contoh yang baru-baru ini kita lihat dan dipertontonkan di media massa ini berakibat bobolnya pertahanan KPK di mata masyarakat. Oleh karena itu memang kerja keras bagi pimpinan KPK untuk melakukan penyegaran dan mendoktrin kembali seluruh pegawai KPK agar kerja-kerjanya bisa diharapkan dan berharap ke depan KPK kembali lagi menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oknum KPK yang baru-baru ini tertangkap tangan melakukan gratifikasi terhadap salah satu pejabat negara di Sumatera Utara, maka terhadap yang bersangkutan pastinya akan dimintakan pertanggungjawaban. Sama dengan pegawai KPK sebelumnya, dia dimintakan dua pertanggungjawaban. Pertama, secara jabatan profesinya nantinya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban dengan cara memberhentikan secara tidak hormat. Yang kedua, atas perilakunya melakukan gratifikasi kepada pejabat negara, tentunya akan kita mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang berantasan tindak pidana korupsi. Ada dua pasal yang bisa dikenakan kepada keduanya, baik pemberi maupun penerima. Salah satu pasalnya adalah pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan ayat satunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda
denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta setiap orang yang A. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau B. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat 2, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang kedua, pasal yang dikenakan kepada pihak-pihak tersebut adalah pasal 12 Undang-Undang Tipikor yang menyebutkan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Inilah nantinya dua pasal ini yang nantinya dikenakan bagi pihak-pihak yang melakukan gratifikasi. Selain dua pasal ini, tentunya nanti pihak penyidik akan memasukkan pasal 55 KUHP kepada masing-masing yang nantinya dalam penyidikan diketahui ada pihak lain dalam kegiatan gratifikasi itu. Pasal 55 KUHP tersebut berkaitan dengan penyertaan yang menyebutkan satu, dipidana sebagai pelaku tindak pidana satu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dua, mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat 2-nya, terhadap penganjur hanya perbuatan sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Inilah pasal yang nantinya didugakan kepada para pihak yang melakukan gratifikasi tersebut, baik yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Kira-kira itulah pandangan hukum terhadap peristiwa gratifikasi yang dilakukan oleh oknum KPK itu, Bu Siti. Jadi update yang sedang terjadi di KPK itu, Bang, yang menjadi terdakwanya adalah salah satunya dari pihak pengacara, Bang. Bagaimana nih, Bang? Abang sebagai pengacara melihat merespon situasi seperti ini. Apakah memang godaan-godaan di KPK itu memang begitu besar untuk menyelesaikan satu perkara, Bang? Ya, inilah kita sebagai pengacara diminta profesional. Profesional itu apa? Kita melaksanakan tanggung jawab profesi kita sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan ikut mainan klien. Jadi tetap kita membela klien dalam rangka mendudukkan hukumnya, bukan membela klien supaya dia yang bersalah menjadi tidak bersalah. Itu posisi kita. Yang kedua, memang dalam prakteknya lawyer ini, advokat ini terbuai dengan janji dari klien untuk mendapatkan sesuatu nilai yang besar. Tapi sekarang hati-hati bagi pengacara karena baru-baru ini pemerintah, Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2001 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015
tentang pihak pelapor dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kita nanti di cross check, dicek apabila pengacara mendapatkan keuangan yang tidak rasional. Jadi apabila rekening pengacara mendapatkan kiriman transfer atau titipan dari pihak lain, maka nanti akan di-tag dengan pemberlakuan undang-undang dan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2001. Kira-kira itu. Jadi harapan kita kepada lawyer, seluruh lawyer yang ada di Indonesia, kita bekerja sesuai dengan profesi kita yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih untuk sahabat Ram yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat dan jawaban tersebut memuaskan untuk sahabat Ram yang sudah bertanya. Dan sahabat Ram yang ingin bertanya juga boleh ketik aja, tulis di kolom komentar Ramla Official. Insya Allah kita akan bahas di minggu-minggu depan. Dan tidak lupa juga saya terus mengingatkan, dukung YouTube channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat melihat update terbaru, informasi terbaru dari Ramla Official. Terima kasih. Salam cakrawala hukum.